Selanjutnya kita memasuki talk show bersama dari penggagas Lembaga Pengembangan Teknik Industri, dari Departemen Teknik Industri, dari HATI USU, dan juga dari HIMTI FT USU. Sebelumnya saya ingin menyapa untuk moderator pada kegiatan talk show ini. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu Bapak Boy Henry. Ya, selamat pagi Irsan. Selamat pagi. Suara saya bisa terdengar? Selamat pagi. Bisa Pak Boy? Iya. Selanjutnya saya akan menyapa moderator kedua, yaitu Ibu Teti. Selamat pagi Ibu Teti. Baik, selamat pagi Irsan. Suara saya bisa jelas didengar? Bisa sekali Ibu. Oke, terima kasih. Iya. Sebelumnya saya akan membacakan mengenai dari CV moderator kita pada kegiatan talk show ini. Yang pertama dengan nama lengkap Bapak Boy Henry yang lulusan dari Teknik Industri tahun 87 sampai 92 dan juga melanjutkan pendidikan S2 di Teknik Industri serta saat ini bekerja di Public Relation, Corporate Relation Masima Radio Network dan pernah sebagai GM Masima Radio Network yaitu Delta FM dan juga Prambors Medan serta sebagai senior dari GM Masima Radio Network, Delta FM, Prambors FM, wilayah Medan, Bandung, Surabaya, dan juga Makassar, dan sebagai trainer and fasilitator dari John Robert Powers Indonesia. Dan untuk kontak person di Pak Boy Henry memiliki email boyhenry18@gmail.com dan boleh mencatat Instagram dari Pak Boy yaitu @boyhenryname. Dan untuk itu, selanjutnya kita memasuki biodata dari Ibu Teti sendiri. Ibu Teti dengan nama lengkap Ibu Teti Dolok Pasaribu, seorang yang bekerja di Dolok Saribu, maaf, Dolok Saribu. Oh ya, mohon maaf, Dolok Saribu merupakan lulusan dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, jurusan Teknik Industri dan juga lulusan Psikologi dari Universitas Sumatera Utara. Untuk pengalaman kerja, Ibu Teti sendiri bertahun-tahun sebagai pemimpin di bidang sumber daya manusia, humas, dan juga hubungan pemerintah di beberapa perusahaan domestik dan juga asing. Mungkin contohnya adalah seperti di bidang perhotelan dan juga di PT Matahari Putra Prima. Dan Ibu Teti sendiri memiliki pengalaman bekerja sebagai konsultan manajemen, relationship manager dan juga trainer di GML Performance Consulting dan sebagai human research dari Hotel Arya Duta Medan. Dan sama-sama kita sambut dan juga kita persilakan untuk Pak Boy dan juga Ibu Teti memandu dari talk show kita pada pagi hari ini. Terima kasih MC Irsan. Wah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, baik yang berasal dari Kota Medan, dari Provinsi Sumatera Utara, ataupun juga yang ada di nasional. Kami akan memandu acara ini, namun sebelumnya kalau tadi MC sudah berpantun, kami juga tidak mau kalah teman-teman sekalian. Tanaman selasih tumbuh di ladang, daunnya lezat dijadikan gulai. Terima kasih hadirin yang sudah datang, acara talk show-nya segera kita mulai. Oke, makan nasi di rumah Rahmat, lauknya pakai sambal ikan. Mari kita mulai dengan senyum semangat, agar acara ini terasa menyenangkan. Silakan, Boy. Wah, luar biasa. Apa kabar, Teti? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat. Teman-teman sekalian, saya Boy Henry, angkatan 87 dan juga rekan saya ini, Teti Dolok Saribu juga sama-sama 87. Jadi kami hari ini akan memandu acara talk show kita. Dan ada talk show kita ini ada 4 orang yang akan kita hadirkan di sini. Mereka adalah orang-orang penting terkait dengan launching Lembaga Pengembangan Teknik Industri pada pagi hari ini. Siapa aja, Ted, yang ada hari ini? Oke, bersama kita hari ini narasumbernya adalah pertama yang terhormat dan kami kasihi Bapak Profesor Dr. Insinyur Sukarya Sinulinga MN selaku Ketua Dewan Pembina. Ya, dan kemudian yang kedua adalah Ibu yang cantik, manis dan energik, Dr. Insinyur Melita Triana Sembiring, MT IPM, Ketua Departemen Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Dan yang ketiga, Adinda Ahmad Tirmizi, STMM, selaku Ketua HATI USU. Dan yang keempat, Adinda Eka Arwan ya, benar ya namanya ya?
Oke, Alwan, Eka Alwan, selaku Ketua HIMTI Fakultas Teknik Industri USU. Itu Boy, 4 orang yang akan menjadi narasumber kita pada kesempatan ini. Host, mohon Bang Tarmizi juga di spotlight di sini supaya bisa kita kelihatan sama-sama. Ya, Bang Tarmizi supaya di spotlight juga. Oke, wah luar biasa. Selamat datang Prof. Sukarya Sinulinga, Ibu Melita Sembiring, Bang Ahmad Tirmizi, dan juga Eka Alwan. Tadi sudah disampaikan oleh MC dan juga oleh beberapa orang yang memperkenalkan Lembaga Pengembangan Teknik Industri, tapi mungkin baru secara singkat. Nah, bagaimana isinya Lembaga Pengembangan Teknik Industri dan juga seperti apa Lembaga Pengembangan Teknik Industri? Nah, kita akan dengarkan sama-sama bersama para pembicara yang sudah hadir di hadapan kita semua, dan kita akan mulai nanti dengan Bapak Profesor Dr. Sukarya Sinulinga. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Teknik Industri. Mungkin untuk mulai ini silakan Teti aja deh yang mulai dulu ya. Saya segan dengan Pak Sukarya ini karena beliau ternyata dosen penguji saya pada tahun 1992 dulu. Mudah-mudahan Prof masih ingat ya. Oke, baik Boy. Kita persilakan dulu Pak Sukarya untuk menyampaikan atau bagaimana ini? Silakan dengan Pak Sukarya terlebih dahulu. Silakan Pak Sukarya, masih ingat dengan saya Pak? Pak Sukarya. Suaranya Pak, masih di mute. Kalau tadi Anda menyebutkan angka berapa, tahun angkatan berapa, jangan pernah main-main dengan saya. Saya angkatan 65. Dengan nomor stambuk 4. Wah, saya 87, Pak. 87 04 03 006. Nah, saya masih nomor 4 teknik industri, hanya begitu nomor stambuk pada waktu itu. Dan saya lulusan nomor 2 setelah Suhaimi Simatupang. Wah, luar biasa, Pak. Siap, Pak. Semoga Siap. sehat selalu, Prof. Sukarya. Tapi sekarang masih tegak lurus di depan Anda semua yang boleh saya katakan saya sangat amat kagumi. Kenapa? Saya memahami Anda semua para alumni yang telah banyak memiliki pengalaman panjang dalam the real business, dalam era yang terus berkembang, but you are fully committed to the development of Industrial Engineering Department USU. Di mana dapat itu? Itulah yang membuat semangat saya akhirnya dengan sisa umur yang terengah-engah seperti ini, until the last drop of my blood, I fully commit to industrial engineering. Itulah alasan saya mengapa saya. Maaf, Pak. Mikrofonnya. Ya. Nah, jadi sebenarnya tadi dalam sambutan-sambutan terdahulu, terutama dari ketua lembaga kita ini, sudah jelas dipaparkan the reason behind terbangunnya lembaga kita ini. Yang tadi kata intinya adalah kolaborasi antara para stakeholder. Stakeholder internal kita adalah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni yang amat kita cintai. Sedangkan stakeholder eksternal kita adalah para pebisnis, mulai dari UMKM sampai perusahaan besar. Yang kalau kita berkolaborasi, maka bagaimanapun akan terjadi pembaharuan. Terlebih dalam era industri 4.0 yang secara populer kita sebut sebagai era erupsi, yang menandakan bahwa metode-metode, konsep-konsep yang sudah secara konvensional kita kembangkan mengalami disrupsi dalam era seperti ini. Ini telah lama memberikan aba-aba kepada lembaga pendidikan, termasuk teknik industri USU, untuk melakukan totali reformasi terhadap sistemnya, khususnya dalam pengembangan kurikulum
yang adaptif dengan perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk penyesuaian metode pembelajaran. Tadi dikatakan kolaborasi, tentu dua arahnya. Pertama, kontribusi lembaga pendidikan teknik industri yang kaya pengalaman, kaya pengetahuan di dalam membantu mengembangkan sektor-sektor real, khususnya UKM yang tadi banyak dibicarakan, agar mereka tumbuh berkembang walaupun tetap dalam skala kecil, tetapi dia skala kecil yang modern, memiliki daya saing pada tingkat nasional ataupun global. Dan juga kepada dosen. Kami para dosen memang sudah mendapat pendidikan yang tinggi. Saya misalnya sudah tamat PhD 35 tahun yang lalu. Tapi itu situasi 35 tahun yang lalu. Sekarang what? Dari mana saya mengembangkan ilmu saya? Ini dengan kedatangan alumni yang berkolaborasi dalam melakukan pembenahan, termasuk dengan para praktisi di lapangan. Saya belajar kembali, sehingga bahan-bahan kuliah yang saya berikan diperkaya dengan dunia nyata. Tidak lagi sekedar konsep-konsep yang sampaikan, yang saya pelajari dari literatur. That is the point yang penting sekali mengapa lembaga ini harus ada. Dalam era erupsi ini, dunia kerja juga sangat mengharapkan bahwa tenaga kerja yang mereka rekrut harus sudah adaptif dengan lingkungan baru ini. Kenapa? Karena setiap lembaga, termasuk perusahaan, terus-menerus berpacu menggunakan metode dan teknologi terbaru dalam merebut pelanggan yang semakin kritis. Kritis terhadap produk apa yang mereka beli, bahkan kritis terhadap perusahaannya, di mana mereka itu bertransaksi. Dalam situasi ini, tidak lagi memungkinkan tenaga kerja yang mereka rekrut masih tersedia waktu untuk beradaptasi dulu atau memiliki time span agar mereka dapat menyesuaikan diri. Tetapi diharapkan seluruh tenaga kerja yang direkrut langsung ikut terlibat dalam proses bisnis dalam lingkungan yang sudah berubah ini. Ya, jadi hal-hal seperti ini bagaimana lembaga teknik industri USU harus melakukan proses pendidikannya agar bisa menghasilkan para lulusan yang demikian. Dan apakah mungkin jika prodi teknik industri berjalan sendirian? Kita tahu Harvard University, suatu lembaga pendidikan tertinggi dunia, hanya bisa karena ini akibat dukungan secara spontan langsung oleh para alumni. Bahkan saya mendapat informasi sekitar 60% dari anggaran Harvard itu adalah kontribusi para alumni. Mereka tidak hanya datang dengan metode, juga bantuan dana di dalam pengembangan Harvard, sehingga kita bisa tahu Harvard itu dengan mendengar kata Harvard saja, bibir orang bergetar sangat luar biasa. Inilah yang menjadi acuan kita, kebanggaan kita. Para alumni, saya yakin, hakul yakin, komitmennya sama dengan komitmen alumni Harvard di Amerika Serikat, di Boston sana. Begitu kan, Boy? Luar biasa, Pak Sukarya. Saya jadi bergetar nih, Pak Sukarya, mendengarkan apa yang barusan Pak Sukarya sampaikan. Pak Sukarya, sedikit saja. Ya. Bagaimana bisa secara paralel departemen bisa maju, alumni bisa maju, mahasiswa bisa maju, dan juga stakeholders bisa maju dengan kehadiran LAKTI ini, Pak? Nah, justru inilah yang memotivasi kita. Ketika LAKTI ini didirikan, dia menjadi wadah tempat berdiskusi. Para alumni yang sudah begitu panjang pengalamannya, terlibat dalam berbagai proses bisnis yang adaptif dengan industri 4.0. Datang ke kampus, berdiskusi dengan dosen-dosen yang memiliki konsep-konsep. Tapi terus terang saya katakan, miskin dengan pengalaman yang ada sekarang di dunia bisnis. Didukung pula oleh keberadaan mahasiswa. Sehingga dengan masukan yang Anda berikan, kami tangkap, kami berikan pula konsep-konsep yang kami miliki.
dan kemudian ditanggapi oleh mahasiswa, maka proses belajar mahasiswa juga berubah. Tidak lagi hanya berorientasi IP tinggi cepat tamat. Dosen juga sudah mulai mengkritisi cara dia melakukan proses belajar mengajar karena akan malu didengar mahasiswa. Setelah alumni menyampaikan, kok kuliahnya masih tetap konvensional, Pak? Barangkali Bapak tak usah lagi mengajar kalau hanya sebatas itu. Akan keluar kalimat mahasiswa, walaupun mungkin dalam hati. Nah, kemudian kita mengajak dunia usaha, baik dalam diskusi, seminar, penelitian, sehingga komponen stakeholder internal tadi, tiga-tiga mendengar dan dunia industri juga mendapatkan dukungan-dukungan metode, termasuk pendamping pelatihan. Maka apa yang terjadi di luar sana, ditambah dengan pengalaman nyata para alumni, konsep-konsep yang dimiliki oleh dosen-dosen, terutama yang mereka sudah melalui pembaruan melalui pendidikan tinggi, pendidikan S2, S3, ini akan sangat efektif. Tidak hanya bagi program TNI Industri dalam mengembangkan proses belajar mengajar serta kurikulum, dan tidak hanya memudahkan mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan merubah mindset mereka dari mindset IP dan cepat lulus menjadi mindset yang kritis, kreatif, inovatif. Maka dunia usaha pun setiap kali kontak dengan lembaga ini, mereka juga mendapatkan pembaharuan dalam metode bekerja, efisiensi yang tinggi. Ini harus terjadi. Oleh karenanya lembaga ini, seperti tadi diingatkan oleh Bapak Kepala Dinas Perindustrian Sumatera Utara, jangan hanya lembaga ini eksis hanya ketika launching. Walaupun sudah ada program-program kita, keberadaan program yes, but implementation of the program, it is a must. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Dan saya barangkali yang paling tua di antara kita akan tetap mengingatkan kita apa yang kita harus lakukan. Dibuatkan satu time frame yang rinci, dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan apa, sehingga kita bisa pantau kegiatan itu menuju kepada tercapainya benefit kepada stakeholder tadi, yaitu pada dunia usaha, mereka mendapatkan pembaharuan dalam metode berproduksi mereka yang efisien, produktif, sehingga mereka mampu memandang bahwa customer mereka itu akan semakin kritis, baik dalam produk mereka maupun terhadap nama besar perusahaan itu. Karena begitu banyak pilihan, takkan mungkin customer mau berhubungan dengan perusahaan yang tidak memiliki komitmen terhadap customer satisfaction. Juga dosen-dosen, karena banyak menimba dari pengalaman Anda semua, maka kami pun membaharui cara kami berkuliah. Tidak hanya kontennya, tetapi the way we introduce the lecture to the student. Dan mahasiswa pun mindsetnya sudah berubah. Tidak lagi mengejar-ngejar IP, tapi terbentuk. Sudahkah semakin inovatif? Sudahkah semakin kritis? Sehingga mereka begitu tamat, dia mengalami kepuasan. Bangga, I am the alumni of Teknik Industri USU because of the role of alumni. Inilah yang kita munculkan nanti ke depan. Saya yakin, aku yakin, ini terjadi karena melihat Anda semua. Saya kadang-kadang termenung. Begitulah kuatnya alumni kami, alumni-alumni yang berprestasi. Bahkan datang menawarkan bantuan, bukan karena kami kejar-kejar ke lapangan. Di mana dapat itu? Komitmen 100%. Jadi barangkali inilah masa yang paling indah bagi saya sebagai alumni pertama Teknik Industri yang sampai sekarang masih terlibat secara langsung. Jadi saya harapkan marilah Anda semua yang dulu memang mafia saya, sekarang bahkan mungkin bukan lagi rekan, sudah atasan saya dari segi pengalaman dan
piawaian dalam sistem yang baru. Saya juga akan belajar dari Anda. Karena dengan demikianlah, maka dalam proses tidak hanya tatap muka di kelas, tapi juga proses pembimbingan mahasiswa. Karena itulah kata kunci yang bisa merubah mindset mahasiswa. Maka ketika mereka tamat, perusahaan yang merekrut, inilah orang yang kami cari. Karena mereka tidak lagi butuh waktu penyesuaian diri, tapi dia sudah dari awal sudah adaptif dengan sistem yang diterapkan manusia. Bukankah ini tugas kita semua? Dan ini hanya mungkin, Boy, Teti, because of you. Wah, itulah pandangan saya. Wah, kita Terima tersanjung kasih, nih, Teti. Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ini sangat menginspirasi dan memotivasi kita ya, bukan hanya adik-adik alumni, tapi juga adik-adik mahasiswa, tapi juga para alumni dan juga para pengajar ya di Fakultas Ya, Teknik Industri. kami Baik, belajar ya. semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Baik, kita lanjut kepada Ketua Ya, Departemen Teknik silakan. Industri USU, Ibu Dr. Insinyur Melita Triana Sembiring. Apa kabar hari ini, sehat? Mute, masih di mute ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Ini pembicaraan kita ini. Bagaimana kira-kira Departemen Teknik Industri memandang lembaga baru atau LAPTI ini dalam kaitannya pengembangan dan peningkatan mutu Departemen Teknik Industri USU sendiri? Jadi seperti apa kira-kira kaitannya? Terima kasih nih Kak Teti dan Bang Boy yang sudah bersedia menjadi host kita di acara launching LAPTI. Harus bersedia kalau udah Kaprodi yang todong kan gitu ya. Jadi kalau kita melihat begini Kak Tet, pengalaman saya menjadi pimpinan sejak tahun 2017. Jadi di tahun 2021 ini cukup banyak sekali tuntutan dan tantangan yang dibebankan kepada program studi. Nah, ketika kita diminta untuk memenuhi standar internasional yang meminta kita merumuskan apa sih sebenarnya kemampuan yang harus dilahirkan dari program studi. Kemudian kami juga diminta dari Kementerian terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kami juga diminta untuk aktivitas apa atau kegiatan apa yang bisa melahirkan kemampuan dari keilmuan teknik industri. Kemudian kita diminta juga untuk merumuskan rekognisi apa saja yang harus kita berikan di dalam pembelajaran. Nah, semua itu tidak akan bisa kami lakukan kalau tidak kami libatkan peran kolaborasi dari alumni dan mahasiswa. Jadi selama kami menjabat menjadi pimpinan departemen, Kak Teti dan Bang Boy, banyak sekali hal-hal yang harus kami rumuskan bersama, sehingga apa yang kita inginkan di dalam mencapai target-target departemen lah kita bilang ya, baik dari sisi peran mahasiswanya agar kita menginginkan mereka ketika selesai menjadi lulusan yang siap kerja gitu, siap pakai. Kemudian bagaimana alumni punya keinginan untuk berkolaborasi. Saya sudah buktikan ketika kami di dalam membimbing dan menguji mahasiswa itu kita melibatkan alumni ya. Kita melibatkan alumni itu pengkayaan di dalam bagaimana kami proses membimbing dan menguji mahasiswa itu kelihatan ketika kolaborasi itu kami lakukan. Jadi peran LAPTI ini cukup penting di dalam proses pembelajaran kami di dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Demikian Kak Teti. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan memang apa yang menjadi harapan tentunya dari Departemen Teknik Industri sendiri bisa tercapai ya lewat LAPTI ini. Tapi kira-kira apakah ada ekspektasi khusus Ibu Dr. Insinyur Melita Triana Sembiring untuk LAPTI ini sendiri gitu loh? Sebetulnya gini, boleh dikaitkan dengan ini ya Pak Sukarya tadi ya, dengan juga ekspektasi Pak Sukarya terkait dengan kualitas pengajar
Departemen Teknik Industri. Nah, ini bagaimana nih kira-kira? Iya. Ya, jadi formulanya kan tentu kita rumuskan dulu ya, jadi Bang Boy ya, dan Kak Teti ya. Nah, bagaimana kita merumuskan formula, misalkan contoh ya, bagaimana pentingnya kolaborasi ini sehingga semua dosen-dosen merasa bahwa ini kebutuhan, gitu. Ini needs. Jadi kalau misalkan needs, mau tidak mau, suka tidak suka, itu wajib kita pedomani, gitu ya. Nah, itu harus kita tunjukkan dengan satu bentuk karya, ya. Karya artinya contoh yang kami lakukan saat ini adalah kami melakukan satu proyek pembinaan IKM yang kami ambil itu di daerah Karangberombak. Di situ kami libatkan ada 5 orang dosen teknik industri, dosen muda yang memang satu tujuan ya, tujuannya sama gitu ya. Kita mau mencoba untuk membuat satu formula bagaimana mensinergikan kasus-kasus yang ada dengan dunia pendidikan yang harus kita implementasikan ketika kita memberi materi di dalam perkuliahan. Kemudian kami libatkan 13 orang mahasiswa di dalam proyek ini. Nah, ketika kami melakukan tahapan proses, ketika yang tujuan kami adalah IKM ini akan kami bisa bina sehingga menjadi target kami untuk naik kelas. Nah, kami lakukan proses-proses itu ketika kami identifikasi masalahnya, kami libatkan peran mahasiswa seperti apa, peran dosen seperti apa, dan peran dari praktisi dalam hal ini alumni seperti apa. Nah, itu yang akan kita buat formulanya sehingga kita akan sosialisasikan nantinya di dalam rapat-rapat departemen, ya. Kemudian kita akan lakukan di dalam aktivitas kegiatan mahasiswa. Bagaimana sih proses-proses pembinaan yang benar? Dengar itu ya, kita sering dengar namanya outcome based education, capaian pembelajaran yang kita sering dengar dengan skill, ya. Tentu Kak Teti juga tahu ada 10 skill yang dibutuhkan tahun 2020 ini. Ya, salah satunya misalkan complex problem solving, critical thinking, people management. Nah, semua itu tidak akan bisa kita peroleh hanya di dalam kelas. Ini ada gangguan ya, sehingga semua dosen di Departemen Teknik Industri bisa sama semangatnya, sama caranya untuk melakukan pembentukan karakter dari mahasiswa. Karena menurut kami, Kak Teti ya, peran kita itu kan menghasilkan KSA, Kak. Jadi SDM kita itu harus memiliki knowledge, skill, dan attitude. Ya. Oke, baik. Wah, nah, terima kasih. Seperti itu. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Sukarya tadi sebelumnya, kita berharap kualitas staf pengajar yang ada di departemen juga akan semakin meningkat. Ya. Dosen-dosen muda itu juga bisa memberi inspirasi buat yang sudah senior. Yang senior juga akan kembali berjiwa muda sehingga mereka bisa update, bisa mengikuti perkembangan teknologi yang akan terjadi saat ini. Begitu ya? Jadi kolaborasi ya, Boy ya? Kolaborasi kata kuncinya. Oke, saya sekarang lanjut kepada Ketua Himpunan Alumni Teknik Industri USU. Bang Ahmad Tirmizi bisa di-unmute? Di-unmute dulu. Iya. Silakan di-unmute, Bang. Bang Boy. Oke, wah luar biasa nih. Suara saya tadi jelas? Jelas. Tadi kita udah dengar ya, bahwasanya alumni Teknik Industri itu banyak berbagai profesi, beragam posisi, dan juga tersebar di mana-mana. Halo? Maaf. Oke, suara saya jelas, Bang Boy? Bisa dengar suara saya? Oke, bisa. Suara saya jelas ya? Oke. Jelas. Baik, terima kasih. Terima kasih buat Bang Boy dan Kak Teti. Nah, ini alumni 87 yang dulunya Bang Boy ketua Hati USU dan Kak Teti ketua ya, ketua juga di Hati USU, dan alhamdulillah Hati USU di kepengurusan kami 2019 sampai 2022 yang bulan 11 tahun 2019 lalu dilantik ya,
di mana program kami salah satunya adalah untuk meningkatkan peran alumni, bukan hanya sebelumnya hanya internal, tapi bagaimana kedepannya alumni Teknik Industri USU bisa berperan serta untuk membangun industri manufaktur maupun jasa daya saingnya di Indonesia. Nah, untuk itu fokus program kami, Bang Boy, dari Hati USU, yaitu bagaimana melibatkan para alumni supaya bisa berperan serta untuk membangun daya saing industri atau dunia usaha di Indonesia, dan juga untuk itu kami perlu kolaborasi. Nah, kolaborasi karena nggak akan mungkin alumni juga bisa berjalan sendirian. Kita ingin coba kolaborasi supaya semua dapat manfaat. Alumni juga bisa dapat manfaat perannya, di mana alumni bisa meningkat terus kompetensinya karena terus update dengan melakukan terjun langsung, mengkaji, mengkonsultasikan atau membina industri kecil, menengah, dan besar di Indonesia, dan juga dari mahasiswa juga nanti diharapkan bisa berperan serta sehingga mereka juga gabung dengan kita, akan terjadi transfer knowledge juga dari alumni sama-sama, dan juga dengan dosen ya. Jadi kita kolaborasikan antara dunia akademisi dan praktisi. Nah, untuk bisa membangun dunia industri dan pengembangan keilmuan teknik industri, sekaligus ya kalau dibilang menguji atau mencoba mengimplementasikan supaya ilmu teknik industri itu bisa update nantinya ke depannya. Jadi peran alumni itu harapannya bisa memberikan kontribusi untuk dunia usaha, untuk pengembangan kompetensi mahasiswa, dan juga bisa sharing untuk membuat Departemen TI bisa link and match dengan perguruan tinggi, dengan dunia usaha. Maaf tadi saya agak kurang jelas pertanyaannya. Oke, baik. Bang Boy, baik, bisa dengar suara saya, Ji? Jelas Bang Boy. Nah. Ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi disampaikan, tadi ada yang ini ya, ada yang sangat mengusik saya tuh. Kalau tadi Pak Sukarya cerita tentang alumninya Harvard, mungkin terlalu tinggi lah gitu ya. Ya. Tapi mungkin alumni yang seperti apa nih yang mungkin bisa untuk membantu kita membesarkan lembaga ini, sekaligus juga bisa membesarkan alma mater kita. Nah, jadi memang kalau kita lihat Bang Boy, negara kita ini kurang fokus terhadap pengembangan industri, satu ya. Di mana negara-negara maju itu, negara yang maju adalah yang salah satu industrinya yang kuat, terutama manufaktur ya, dan atau dunia usahanya. Nah, teknik industri sebagai teknik industri tertua di Indonesia, dan berarti alumni juga yang tertua ya. Nah, harapannya kita bisa berperan untuk mengambil momen itu, memajukan sehingga bisa berdampak terhadap peningkatan daya saing industri, dan ini sangat ya kalau bisa dilakukan terus-menerus akan memberikan dampak yang signifikan buat pengembangan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau Indonesia ke depannya. Dan kalau sudah demikian, harapannya ya masyarakat akan lebih mencintai alumni teknik industri, di mana peran sertanya sangat dibutuhkan untuk pengembangan daya saing industri. Itu salah satu ya Bang Boy. Jadi harapannya orang akan mengenal alumni teknik industri itu ya memang perlu melibatkan alumni teknik industri untuk membangun daya saing atau produktivitas di sebuah organisasi. Oke, mungkin kalau saya boleh tambah, kalau perlu kita nanti buatkan semacam personal branding dari alumni teknik industri ya, supaya dia bisa menjadi sebuah entitas yang luar biasa dan kemudian bisa populer di kalangan masyarakat industri, karena kita menyangkut industri 4.0 nih, mestinya yang paling berperan tentunya yang namanya teknik industri, kan begitu kan? Iya, dari namanya aja udah industri 4.0. Iya. Teknik industri perannya. Dan kita yang paling tua di Indonesia, ini merupakan tanggung jawab kita semua. Oke, baik. Terima kasih, Bang Iji. Nah, Bang Iji, satu pertanyaan nih. Kira-kira peran alumni yang seperti apa nih yang diharapkan, yang bisa nanti dikolaborasikan dengan LAPTI untuk mengoptimalisasikan potensi daripada alumni teknik industri sendiri? Kira-kira realnya seperti apa gitu loh perannya? Nah, jadi LAPTI ini, Mbak Teti, baru
ini baru kita launching, tapi sebenarnya di pengurusan hati usu tahun 2020 kita sudah mengembangkan cikal bakal LAPTI namanya IEDC, Industrial Engineering Development Center. Sudah ketemu ya antara Pak Sukarya, Ketua Departemen, Bu Melita, dan HIMTI ya, dan hati usu. Dan kita sudah mulai proyek-proyek peran alumni, yang tadi dikatakan tadi, mulai dari kita coba kolaborasikan peran alumni untuk jadi pembicara di 20 training online kerjasama sama Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara membangun UKM. Itu pembicaranya dari alumni kita paling banyak, dan bisa dilihat nanti di bangkitumkm.com, itu kita rekam di situ. Nah, ada aplikasi. Jadi kita mulai membina di situ. Jadi perannya itu sebagai trainer. Nah, bisa sebagai trainer, dan juga kita mengajak beberapa alumni kita juga dari EDC untuk sebagai konsultan. Nah, di beberapa kebetulan saya juga dari sebagai konsultan juga, latar belakangnya konsultan manajemen strategi sistem SDM. Di seperti konsultan PPIC di salah satu perusahaan di Kota Medan, ada namanya Samsung ya, Samsung Chemical. Dan juga kemudian saat ini kita libatkan juga para alumni, dosen dan mahasiswa untuk memikirkan nih. Nah, kita jangan yang besar-besar aja, coba kita pikirkan industri kecil menengah ini gimana. Kita tes ilmu kita, kita aplikasikan ilmu kita seperti itu. Jadi peran alumni ini nanti yang untuk para dosen bisa sebagai periset. Nah, kita ada kajian riset juga. Saya pernah ngajak Bu Melita untuk mengkaji rencana pembangunan industri Kabupaten Langkat, dan saat ini kita juga dari alumni ada pegang rencana pembangunan industri Kota Medan dan sedang membangun bisnis proses di Dinas Perindustrian Sumatera Utara. Jadi kita nggak hanya membangun industri, tapi juga pemerintahan juga kita coba bina, di mana ilmu teknik industri ini adalah sistem manajemen terpadu. Nah, jadi perencanaan perencanaan sistem manajemen terpadu, integrasinya, dan sampai pengembangan sistem terpadu. Begitu, Pak. Jadi bisa ada sebagai periset, konsultan, trainer, maupun sebagai auditor. Nah, seperti Mbak Teti juga sebagai HRD, mungkin bisa berkecimpung juga untuk membangun manajemen SDM yang kuat, supaya IKM SDM industri itu kuat, nggak cengeng, bisa punya daya tahan banting yang bagus. Itu bersaing. Wah, oke, menarik sekali ya, Bang Iji ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan sekarang ke saya panggil abang atau panggil adik nih enaknya, Boy. Eka Alwan ya, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri USU. Apa kabar hari ini, sehat ya? Suaranya? Ya, selamat. Ya, alhamdulillah sehat. Kakak aja saya manggilnya, Kak. Boleh. Oke, baik. Eka, bagaimana kira-kira dari sisi mahasiswa sendiri untuk bisa tadi kan berkolaborasi ya bersama dengan alumni dan kemudian juga dengan Fakultas Teknik Industri gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih mahasiswa bisa ikut membesarkan LAPTI ini nantinya, sehingga tadi kata kunci kolaborasi itu bisa tercapai gitu loh, dan ada manfaatnya yang memang nyata nantinya. Kira-kira gimana? Ya. Terima kasih kepada Kak Teti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Alwan dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Saya izin di sini dengan Bu Melita, Bang Ahmad Termizi, Bapak Ibu dosen lainnya, dan Kak Teti, Bang Boy ingin menyampaikan pendapat bagaimana pandangan mahasiswa terhadap launchingnya LAPTI, Lembaga Ilmu Pengembangan Teknik Industri. Nah, jadi saya di sini sebagai perwakilan mahasiswa. Tadi seperti pertanyaan itu, bagaimana mahasiswa bisa ikut membesarkan LAPTI. Nah, dengan adanya LAPTI ini, kami dari mahasiswa sangat berterima kasih sebenarnya terhadap kepada dosen, alumni yang ingin mengembangkan bagaimana sih kira-kira nanti lembaga ilmu yang akan dikembangkan. Nah, kami juga dari sini berharap dengan adanya LAPTI ini, kami sebagai mahasiswa bisa ikut dan terjun langsung terhadap pelaksanaan program yang akan dibuat LAPTI. Nah, tentu saja LAPTI ini sangat mendukung terhadap mahasiswa itu sendiri. Dan dari mahasiswa juga sejauh ini kami sudah ada 14 mahasiswa yang akan mengikuti program-program pelaksanaan dari LAPTI ini sendiri. Jadi
apapun program nanti yang akan dibuat LAPTI ke depannya itu akan kami dapatkan di LAPTI ini sendiri. Dan mahasiswa juga dengan program ini kami berharap ke depannya agar para alumni dosen bisa mengikutkan serta kami terhadap program-program yang ada di alumni itu sendiri. Dan dari program LAPTI ini sendiri kami sudah ada 13 orang yaitu mengikuti program industri kecil menengah Karang Berombak yang bekerja sama dengan pihak Kelurahan Berombak. Dan tentu saja yang kami harapkan di sini mahasiswa bisa ikut terjaring di dalam kegiatan UMKM ini sendiri, dan praktek-praktek bagaimana melaksanakan UMKM itu dengan sebaik mungkin. Dan kami juga hadirnya LAPTI ini harapan mahasiswa bisa mengetahui bagaimana rancangan bisnis plan. Karena yang saya ketahui tentu saja saya sebagai mahasiswa itu di sini saya sudah semester 7. Nah, yang saya dapatkan gitu dari keilmuan teknik industri ini salah satunya kami dibentuk bagaimana menjadi entrepreneur gitu. Jadi di sini kami juga dari LAPTI ini kami mengharapkan besar gitu dari para alumni, dosen, mengajak kami bagaimana nilai-nilai terhadap entrepreneur yang bisa kami rancang. Jadi nanti setelah kami lulus, kami setidaknya ada yang bisa kami bawa gitu terhadap ilmu-ilmu entrepreneur yang akan kami raih terutama di lembaga gitu kan. Saya mau nanya sedikit ya, Eka. Tadi disampaikan sebetulnya kita diminta untuk bisa ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan LAPTI, sekaligus kita bisa belajar dan kemudian mempraktekkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan sewaktu kita kuliah. Seperti itu ya, Eka ya? Iya, Bang. Nah, apalagi kira-kira yang ingin diharapkan dan kemudian mungkin sejauh ini pengalaman-pengalaman yang didapat itu apa yang masih bisa ditingkatkan lagi? Iya, Bang. Dari kolaborasi antara 3 elemen ini, antara mahasiswa, alumni, dosen. Nah, di sini yang terutama yang kami harapkan besar itu praktek kerja lapangan ini, Bang. Jadi, praktek kerja lapangan ya. Iya. Jadi kan di perkuliahan, terutama sekarang kami masih online ya, Bang. Sudah ada 2 tahun gitu kita pandemi di negara kita ini, terutama dan dunia juga, di mana kegiatan itu terbatas dan online. Nah, jadi yang kami dapatkan selama ini di perkuliahan itu, Bang, itu belum cukup gitu untuk nanti kami bersaing di dunia kerja. Jadi disinilah mungkin dari kolaborasi antara 3 elemen teknik industri ini, kami berharap besar kepada alumni bisa mengajak mahasiswa bagaimana gambaran dunia kerja. Jadi kami nanti bisa terbiasa gitu, dan penyeleksian nanti terhadap dunia kerja kami sudah tahu gitu apa saja yang bisa kami bawa dalam pelaksanaan dunia kerja. Begitu, Bang. Luar biasa, begitu ya. Hebat ya, Teti ya. Jadi mudah-mudahan lembaga ini bisa memberikan jawaban atas ekspektasi ataupun harapan-harapan, baik dari departemen, baik dari mahasiswa, dan juga mungkin dari alumni kita. Ya. Oke, saya ingin manggil Pak Sukarya kembali. Pak Prof. Sukarya, apakah beliau masih ada di sini, Teti? Karena waktu kita sudah hampir jam 11.30. Mohon maaf, Prof. Sukarya masih ada bersama kita? Prof. Suka sudah ya? Oke, baik. Nggak apa-apa. Jadi, demikian tadi talkshow yang sudah kita lakukan. Saya pikir ini sangat bermanfaat ya, Teti ya. Jadi kita udah tahu lebih detail seperti apa sih lembaga yang baru saja kita launching ini. Betul. Dan kalau dari saya, Boy, mungkin ada 3 kata ya. Yang bisa mungkin nanti akan mensupport pengembangan dan keberhasilan LAPTI ini. Nggak susah-susah kok ya. Pertama adalah willingness, passion, and persistent. Kemauan, dan kemudian sabar dan gigih. Baik siapa nih? Terutama dari mahasiswanya, dari tim pengajarnya, dan para alumninya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Terima kasih. Dan yang paling penting di sini, satu lagi mungkin tambahan dari saya, togetherness. Gitu ya. Karena saya sangat menjunjung tinggi prinsip adalah always better together. Kira-kira seperti itu. Pasti kalau bersama-sama pasti lebih baik. Oke,
Terima kasih kepada para pembicara pada pagi hari ini, Profesor Sukarya Sinulinga, Ibu Dr. Insinyur Melita Sembiring, Bang Ahmad Tarmizi, kemudian juga Eka Alwan. Senang sekali bisa berbincang-bincang seputar LAPTI, Lembaga Pengembangan Teknik Industri. Mudah-mudahan kehadiran LAPTI bisa memberi manfaat buat ketiga-tiganya dan juga buat kita semua. Dan Silakan Teti, ada yang ingin ditutup? Saya rasa itu aja, Boy. Tadi sudah disampaikan juga kan 3 kata itu dari saya. Oke, kalau gitu kita Semoga tutup bisa. dengan sebuah pantun sebelum kita kembalikan kepada MC-nya. Jalan-jalan ke pasar ikan, setelah itu lanjut belanja ke Mangga 2. Demikian talkshow ini sudah kita lakukan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kembali kepada MC, Saudara Irsan.